selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam kepada teman-teman semua. Jadi hari ini saya akan mencoba sharing kembali terkait dengan apa yang saya dapatkan dalam salah satu jurnal yang berjudul Structure Affecting Mechanical Properties of Reinforced Bioplastic. Ini merupakan jurnal review dari Polymers tahun 2022 dan teman-teman mungkin bisa mengaksesnya pada link di bawah ini ya teman-teman jika ingin mengkaji secara lebih mendalam terkait dengan jurnal berikut seperti itu. Baik, yang pertama saya akan bahas adalah terkait dengan pengenalan dari bioplastik itu sendiri ya teman-teman. Nah, sebenarnya plastik sama bioplastik itu apa sih bedanya? Gimana mereka berdua, plastik dan bioplastik ini itu merupakan salah satu jenis polimer juga sebagai komponen penyusun utamanya, tetapi di sini yang membedakan adalah jikalau plastik itu merupakan kategori luas komposit polimer, dia menggunakan polimer sebagai komponen penyusun utamanya, seperti itu. Dan pada umumnya material yang digunakan adalah material yang tidak dapat terurai secara hayati atau material yang non-renewable, seperti itu. Contohnya adalah minyak bumi. Kemudian kalau untuk bioplastik yang perlu teman-teman ketahui adalah pada intinya ada dua kunci dapat dikatakan sebagai bioplastik. Yang pertama adalah bahwasanya bioplastik itu bisa berasal dari material yang berbasis bio atau bio-based. Yang kedua dapat dikategorikan sebagai bioplastik jika dia merupakan biodegradable atau dapat terurai secara hayati ataupun meliputi keduanya, yaitu bio-based dan juga biodegradable, seperti itu. Dan hal ini teman-teman tergantung pada sumber pembuatannya. Kemudian, karena plastik dan bioplastik ini itu tersusun dari polimer sebagai komponen penyusun utamanya, nah teman-teman juga harus paham material polimer ini sendiri itu terbagi ke dalam dua jenis, yaitu ada termoplastik dan juga ada termoset. Perbedaannya adalah jikalau termoplastik ya, kata kuncinya di sini teman-teman, plastik. Berarti sifatnya dia masih elastis, masih bisa dilunakkan ataupun diubah kembali ke dalam bentuk bentuk yang semula seperti itu. Jadi polimer termoplastik ini masih belum stabil seperti itu. Nah, yang dapat melunak saat dipanaskan dan dapat mengeras kembali ketika diberikan perlakuan pendinginan. Berbeda dengan polimer termoset, teman-teman. Polimer termoset ini dia memiliki ikatan silang. Ikatan silang ini cenderung stabil karena tidak ada elektron bebas yang belum berikatan, sehingga sulit untuk diserang oleh molekul lainnya, yang mengakibatkan polimer termoset ini tidak dapat melunak setelah dicetak. Seperti itu. Jadi lebih stabil. Kata kuncinya di sini teman-teman, Z. Set itu sudah kayak paten ya, tidak bisa dilunakkan atau diubah kembali ke bentuk yang semula. Kalau termoplastik, kata kuncinya di plastik ini teman-teman. Jadi dia masih bisa kembali ke bentuk yang semula dan juga masih lebih fleksibel seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya akan lanjutkan di mana tadi kata kunci yang teman-teman harus pahami dari bioplastik, bahwasanya bioplastik itu bisa dikatakan, oh ini merupakan bioplastik apabila memenuhi kriteria yang pertama berbasis hayati atau biobased, yang kedua adalah biodegradabilitas atau dapat terurai secara hayati, atau bisa meliputi keduanya. Nah, itu baru dikatakan plastik itu merupakan bioplastik, seperti itu.
Kemudian apa yang dimaksud dengan berbasis hayati itu? Nah, di sini namanya hayati, teman-teman. Jadi, materialnya itu tentunya berasal dari bahan biologis ataupun alam, seperti hanya dari tanaman, dari hewan, dari bakteri, alga, ataupun sebagainya. Seperti itu ya. Jadi, bahan-bahan biologis ataupun hayati. Kemudian, kalau untuk biodegradabilitas dapat terurai secara hayati, pada intinya adalah mengacu pada berbagai reaksi enzimatik dan atau kimia yang tentunya diperantai oleh bakteri, organisme biologis yang efisiensinya bergantung pada kondisi tempat polimer tersebut terurai. Jadi, pada intinya, biodegradabilitas ini adalah jika plastik itu mudah terurai, teman-teman, atau terdekomposisi ya. Nah, dalam proses penguraian ataupun degradasi, tentunya ini reaksinya bisa dibantu dengan adanya bakteri ataupun organisme yang melakukan namanya reaksi enzimatik ataupun reaksi kimia. Seperti itu. Nah, selain dibantu oleh bakteri, oleh mikroorganisme, seperti itu, nah juga dapat dibantu oleh alga, teman-teman. Ini dalam proses biodegradasi. Nah, bagaimana teman-teman ingin membuktikan plastik ini bisa terurai atau tidak dalam waktu yang singkat? Umumnya bioplastik ini bisa terurai membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 6 bulan, teman-teman. Dan ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan plastik konvensional yang berbahan minyak bumi. Seperti itu, membutuhkan waktu berjuta-juta tahun. Teman-teman bisa menerapkan namanya metode burial test, soil burial test. Artinya, teman-teman meletakkan ataupun menanam dari bioplastik ini sendiri atau plastik itu ke dalam media tanah. Seperti itu. Dan kemudian teman-teman juga biarkan dalam beberapa hari, kemudian teman-teman bisa lakukan pengamatan. Jikalau terdapat progres mengalami penguraian, berarti plastik itu memiliki sifat biodegradabilitas atau mudah terdegradasi, seperti itu. Jadi itu yang perlu diingat ya teman-teman, untuk plastik itu dikatakan bioplastik jika memenuhi salah satu kriteria ataupun keduanya dari yang pertama berbasis hayati, yang kedua adalah biodegradabilitas. Kemudian kenapa sih bioplastik ini tuh penting? Nah, manfaatnya yang paling kerasa teman-teman, bahwasanya dengan memanfaatkan bioplastik ini tentunya bisa mengurangi jumlah emisi dari gas rumah kaca. Seperti itu. Kenapa? Karena bioplastik ini tuh dapat bersifat netral karbon atau bahkan negatif karbon. Nah, maksudnya bagaimana? Seperti itu ya. Nah, maksudnya adalah ketika bioplastik ini tuh terurai, teman-teman, atau mengalami degradasi, pastinya nantinya akan menghasilkan namanya CO2, menghasilkan namanya air, dan juga unsur-unsur lainnya, seperti itu. Nah, karbon dioksida yang dihasilkan oleh bioplastik ini itu bisa dimanfaatkan kembali, teman-teman, oleh tumbuhan ataupun tanaman untuk melakukan proses fotosintesis. Seperti itu. Jadi tidak terlepas begitu saja ke alam ataupun ke lingkungan. Nah, sehingga siklusnya itu akan berlangsung siklik. Jikalau CO2 ini bisa diserap selama proses fotosintesis oleh tanaman, maka bisa mengurangi terkait dengan jumlah emisi gas rumah kaca atau terlepasnya gas CO2 berlebih ke alam, seperti itu, ke lingkungan, seperti itu. Tetapi yang perlu digarisbawahi, teman-teman, memang beberapa jurnal menyatakan bahwasannya bioplastik ini tantangan utamanya adalah terkait dengan biaya produksi yang lebih tinggi. Nah, ini menjadi kendala utama bagi penerapan bioplastik secara luas di masa depan. Tetapi hal tersebut itu bukan menjadi hambatan untuk kita tidak melakukan pengembangan dari material terbarukan. Seperti itu. Karena pengembangan material terbarukan ini memang harus dimulai saat ini, mulai sekarang juga, seperti itu. Nah, beberapa penelitian juga sudah melakukan riset terkait dengan bioplastik, tetapi memang masih terkendala tentang utamanya ada di biaya produksi yang tinggi. Tetapi teman-teman yang perlu diketahui,
di Indonesia sendiri itu sudah terdapat beberapa industri yang memproduksi bioplastik. Salah satu utamanya yang bisa teman-teman cari dan teman-teman ketahui ya mungkin adalah Green Hope atau PT Harapan Interaksi Swadaya. Nah, PT Harapan Interaksi Swadaya ini menjadi salah satu contoh benchmark bagi industri lainnya yang ingin bergerak di bidang bioplastik. Karena PT Harapan Interaksi Swadaya ini itu sudah memproduksi ya bioplastik itu dengan memanfaatkan pati singkong seperti itu dan mampu meningkatkan sekitar 20-30% ya dari ekonomi masyarakat itu sendiri. Mampu mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 40% seperti itu. Nah, hal itulah yang menjadi contoh bahwasannya bioplastik ini tuh bukan merupakan sesuatu yang impossible untuk dilaksanakan, tetapi bisa dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa pertimbangan dan improvement yang tentunya harus dilakukan. Salah satu contohnya adalah ketika terdapat tantangan biaya produksi yang tinggi, maka ada beberapa solusi yang bisa teman-teman lakukan. Nah, ini ada dua contoh yang saya coba tuliskan berdasarkan jurnal Polymers ini sendiri, yaitu teman-teman bisa memanfaatkan limbah organik dan residu untuk bisa menekan manufacturing cost-nya. Seperti itu. Karena pada umumnya biaya produksi yang sangat tinggi, ini tuh sangat dipengaruhi oleh komponen utamanya adalah raw material. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin untuk bisa menekan dari biaya produksi, teman-teman sebaiknya menggunakan limbah ya bahan yang berbasis limbah tetapi masih berbasis hayati seperti itu sehingga masih tergolong ke dalam kategori dari bioplastik itu sendiri. Banyak sekali teman-teman limbah organik yang bisa teman-teman gunakan, tetapi tentunya limbah organik tersebut itu sebaiknya ya teman-teman ya mengandung namanya selulosa. Selulosa ini itulah yang dapat nantinya digunakan untuk material yang bisa menunjang dalam proses produksi bioplastik seperti itu. Atau bisa juga menggunakan limbah organik yang dia memiliki kandungan pati seperti itu karena beberapa jurnal menyatakan bahwasannya untuk memproduksi bioplastik ini ada beberapa material yang bisa digunakan, yaitu material berbasis selulosa, material berbasis pati, material berbasis minyak nabati, seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana caranya untuk kita bisa menekan biaya produksi yang tinggi, yaitu menggunakan galur mikroba dan tanaman yang mampu meningkatkan hasil serta kapasitas produksi dengan biaya yang efisien seperti itu. Karena terdapat beberapa galur ya mikroba dan juga sekarang era kecanggihan dari rekayasa teknologi mikroorganisme maupun rekayasa teknologi industri itu yang sudah semakin canggih, alangkah baiknya kita mengoptimalkan dari pemanfaatan hal tersebut. Dengan kita menggunakan galur mikroba ataupun tanaman yang bisa meningkatkan hasil dan kapasitas produksi, maka kita juga bisa menekan dari cost produksinya. Nah, karena jikalau biaya produksinya tinggi, ya, tetapi kita output produksinya itu rendah, nah itu maka akan meningkatkan dari harga jual, teman-teman. Jadi sebisa mungkin, jikalau biaya produksinya itu tinggi, maka output dari proses produksi kita juga akan juga harus semakin tinggi, sehingga secara tidak langsung kita bisa menekan dari selling price-nya ataupun biaya penjualannya, seperti itu, teman-teman. Karena dibagi oleh jumlah produk yang banyak diproduksi itu sendiri. Kemudian adalah tipe-tipe dari bioplastik ya. Nah, ini yang saya sempat singgung sedikit ya sebelumnya, bahwasanya bioplastik ini sebagian besar berasal dari bahan baku terbarukan atau renewable material, seperti itu. Termasuk yang bisa teman-teman gunakan adalah lemak nabati, minyak, seperti itu, whey, pati, selulosa, dan kitosan. Seperti itu. Nah, jikalau tadi solusinya adalah menggunakan limbah organik, di mana banyak sekali teman-teman limbah organik yang teman-teman bisa pergunakan untuk
memproduksi bioplastik ini sendiri. Karena umumnya sebagian besar tumbuhan itu pasti mengandung selulosa ini. Jadi tentunya sangat potensial jikalau digunakan ataupun diolah menjadi bioplastik seperti itu. Atau bisa menggunakan namanya pati. Pati ini biasanya teman-teman bisa temukan di singkong, jagung, seperti itu, kentang. Nah, kemudian bioplastik ini pada umumnya, seperti yang sudah dijelaskan di awal, itu diklasifikasikan menjadi dua kelompok, teman-teman, berdasarkan komposisi kimia kerangka utamanya, yaitu bioplastik dikategorikan bioplastik jika memenuhi salah satu kriteria. Yang pertama adalah berbasis bio, atau yang kedua adalah biodegradable, atau yang ketiga adalah meliputi keduanya, teman-teman. Berbasis bio dan biodegradable, seperti itu. Plastik yang berbasis hayati ataupun bio-based ini dapat terurai secara hayati maupun tidak dapat terurai secara hayati. Seperti itu. Tetapi karena dia memenuhi salah satu kriteria, yaitu berbasis bio, maka bisa dikatakan sebagai bioplastik meskipun dia tidak dapat terurai secara hayati. Jadi pada intinya bioplastik itu harus memenuhi salah satu kriteria antara bio-based, biodegradable, ataupun bisa meliputi keduanya, seperti itu. Nah, di sini berbasis hayati dan dapat terurai. Nah, itu contohnya ada tiga, teman-teman, yaitu polyester alifatik, PLH, polylactic acid, dan juga PHA, polyhidroksialkanoat. Kemudian yang kedua adalah pati, dan yang ketiga adalah selulosa. Seperti itu. Nah, PLA adalah polyester termoplastik. Nah, kalau termoplastik, tadi kata kuncinya plastik, nah dia itu sifatnya adalah fleksibel, masih bisa kembali ke bentuk yang semula, masih bisa dilunakkan, masih bisa dilelehkan, seperti itu. Yang diproduksi melalui polimerisasi monomer yang berasal dari sumber hayati, bisa jagung, bisa kentang, atau tebu. Dan PLA ini itu sangat terkenal ya sebagai polimer hijau yang juga penggunaannya populer di dalam aplikasi kemasan dan juga biomedis. Seperti itu. Kemudian ada PHA, polyhidroksialkanoat. Nah, ini adalah bioplastik alifatik yang disintesis secara alami oleh bakteri melalui fermentasi lipid dan juga gula. Nah, karena dia melalui fermentasi, nah maka di sini tentunya untuk memproduksi PHA itu membutuhkan adanya bantuan mikroorganisme seperti itu. Dan tentunya membutuhkan biaya tambahan ya untuk proses fermentasinya karena dia membutuhkan adanya bantuan dari bakteri ataupun mikroorganisme. Kemudian yang selanjutnya adalah pati. Ya, pati ini adalah polimer polisakarida yang banyak digunakan dalam kemasan makanan. Jadi, bioplastik yang berbasis pati ini sudah banyak digunakan untuk kemasan makanan. Salah satunya adalah penerapan ataupun produk yang dihasilkan oleh PT Harapan Raksasa Swadaya yang ada di Indonesia atau dikenal dengan Green Hope itu menggunakan ataupun memproduksi bioplastik yang berbahan dasar pati, yaitu dari pati singkong, seperti itu. Pati tetapi harus dicampur dengan plasticizer. Plasticizer ini adalah untuk bisa meningkatkan dari fleksibilitas material plastik yang dihasilkan agar materialnya itu tidak kaku seperti itu teman-teman dan juga dicampur dengan air lalu nantinya diproses pada suhu yang tinggi untuk menghasilkan pati termoplastik atau TPS. Kemudian ada selulosa. Nah, selulosa ini adalah polisakarida yang tersusun dari subunit D-glukosa. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, D-glukosa ini adalah Dextra ya teman-teman ya. Jadi ada D-glukosa, ada L-glukosa. Bedanya D dan L, kalau D itu adalah di mana gugus OH itu berada di sebelah kanan dari chiral center. Tetapi kalau sama L-glukosa, gugus OH berada di sebelah kiri dari chiral center. Seperti itu. Kemudian ada plastik berbasis hayati yang tidak dapat terurai, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya adalah bio-PET, biopolyethylene terephthalate. Kemudian ada PEF, polyethylene 2,5 furan dikarboksilat. Ini mirip dengan PET, namun dia terbuat sepenuhnya dari bahan berbasis hayati dan memiliki sifat penghalang atau barrier properties yang lebih baik. Menjadikannya pilihan yang unggul, teman-teman, untuk botol minuman. Seperti itu.
Kemudian ada bio-PE, bio-polietilen, polietilen, poliamid. Nah, poliamid ini memiliki kekuatan mekanis yang tinggi, sehingga tidak jarang, nah sebagian besar digunakan di dalam implan medis, seperti itu. Kemudian ada plastik yang dapat terurai atau biodegradable. Nah, ini plastik yang dapat terurai atau biodegradable ini juga dapat dikategorikan sebagai bioplastik, di mana polimer yang dapat terurai secara hayati namun tidak berasal dari sumber biologis. Seperti itu. Bisa juga sih berasal dari sumber biologis. Pada intinya polimer itu dapat terurai. Itu masuk ke dalam kategori bioplastik. Nah, contohnya apa saja? Yaitu PBAT atau polybutylene adipat polyterestalat, kemudian ada PCl atau polycaprolacton, kemudian PVA atau polyvinyl alkohol, dan yang terakhir adalah PBS, polybutylene suksinat. Seperti itu. Oke, kemudian untuk bisa membentuk bioplastik ya teman-teman ya dengan berbagai bentuk variasi, ukuran seperti itu tentunya nantinya harus melalui namanya tahapan molding proses atau proses pencetakan. Ada beberapa teknik ya untuk proses molding. Nah, terdapat berbagai pendekatan untuk memproduksi komposit rumah ramah lingkungan atau green composite. Ada 6 metode yang bisa teman-teman gunakan untuk bisa mencetak mencetak plastik itu tadi atau bioplastik itu tadi menjadi berbagai bentuk, variasi dan ukuran. Dan disesuaikan juga dengan karakteristik materialnya, disesuaikan juga dengan biaya produksi yang teman-teman akan pergunakan seperti itu. Nah, di sini ada IM, injection molding, ada CM, compression molding, ekstrusi, ada calendering, ada thermoforming, ada RTM atau resin transfer molding. Nah, tentunya adalah untuk bisa teman-teman memilih teknologi proses molding mana yang teman-teman nantinya bisa pergunakan. Ada beberapa ada beberapa hal ataupun pertimbangan yang teman-teman bisa pertimbangkan ataupun analisa terlebih dahulu ya, yaitu dari segi waktu pemrosesan. Apakah teman-teman ini mengharapkan pemrosesannya itu berlangsung dalam waktu yang cepat atau berlangsung dalam waktu yang lama itu it's okay, seperti itu. Kemudian yang menjadi pertimbangan kedua adalah tentunya biaya produksi. Karena ada beberapa dari 6 teknik ini yang tentunya membutuhkan biaya produksi yang tinggi, seperti itu. Kemudian yang menjadi pertimbangan ketiga yang perlu teman-teman perhatikan adalah terkait dengan desain, terkait dengan bentuk, ya teman-teman mau mendesain seperti apa, bentuknya mau bagaimana, dan ukuran produk akhirnya mau bagaimana. Nah, tiga inilah yang dapat teman-teman timbangkan dalam pemilihan teknik pemrosesan. Ada waktu, tentunya ada biaya, kemudian ada desain, ukuran, dan juga bentuk dari produk akhir. Yang kedua adalah apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi teknik pemrosesan seperti itu. Ada faktor dispersi. Dispersi ini adalah penyebaran ya. Ketika dalam proses pencetakan itu apakah proses pencetakannya itu merata atau tidak seperti itu. Orientasi seperti itu. Nah, orientasi ini adalah terkait dengan bagaimana sih pola dari produk akhir yang teman-teman ingin hasilkan seperti itu. Kemudian rasio aspek serat. Jadi berapa sih komposisi yang nantinya diperlukan untuk produk akhir dari teman-teman ini sendiri seperti itu. Nah, itu juga mengaruhi teknik pemrosesan tentunya. Kemudian sifat mekanis yang seperti apa yang teman-teman harapkan. Seperti itu. Jadi kondisi pemrosesan ya seperti suhu, tekanan, kecepatan itu tentunya akan berbeda teman-teman dari setiap teknik proses yang nantinya akan teman-teman pilih atau pergunakan. Jadi inilah beberapa hal yang mempengaruhi teknik pemrosesan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan
faktor yang mempengaruhi proses manufaktur seperti itu. Karena pastinya ketika bioplastik ini tuh diproses dalam industri manufaktur, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan terkait dengan panjangnya seperti itu ya, terkait dengan kandungannya atau komposisi dari produk akhirnya, terkait dengan jenisnya, apakah itu termoplastik atau termoset, ataukah itu bioplastik untuk ditujukan untuk kemasan, makanan, minuman, atau untuk implan medis, atau untuk kesehatan, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan juga terkait dengan kadar air seratnya, seperti itu. Nah, penggunaan metode dan parameter yang tepat tentu sangat penting, teman-teman, untuk memperoleh hasil terbaik dalam pembuatan komposit, seperti itu. Teman-teman harus memilih metode yang tepat, ya. Tentunya dalam pemilihan metode yang tepat tadi mempertimbangkan tiga hal ini dan juga terkait dengan sifat mekanis apa, kemudian output produk yang bagaimana yang teman-teman akan hasilkan itu juga perlu dipertimbangkan untuk bisa memilih metode yang tepat. Kemudian parameter juga perlu diperhatikan karena parameter ini akan mempengaruhi teknik pemrosesan seperti itu. Nah, seperti halnya suhu, tekanan, kecepatan, seperti itu. Nah, agar bisa teman-teman peroleh hasil terbaik dalam pembuatan komposit. Nah, kemudian ada yang pertama, saya akan mencoba membahas terkait dengan metode molding atau proses penyetakan injection dengan tipe injection molding atau IM. Nah, injection molding ini teman-teman adalah proses pencetakan tertutup yang melibatkan penyuntikan material ke dalam cetakan, nah dengan bantuan suhu dan tekanan yang tinggi. Teknik ini sangat cocok teman-teman untuk memproduksi berbagai ukuran dan juga bentuk produk plastik, baik dari bahan logam, kaca, termoplastik maupun termoset, dalam waktu singkat dengan tingkat presisi yang tinggi. Jadi, jika teman-teman ingin mencetak dari bioplastik, membutuhkan waktu yang singkat, membutuhkan presisi yang tinggi, maka injection molding ini bisa menjadi pilihan dari teman-teman. Tahapan prosesnya IMC atau injection molding compound. Ini artinya materialnya ya teman-teman. Nah itu dimasukkan ke dalam ruang injeksi atau melalui hopper. Hopper itu yang ini teman-teman. Nah kemudian nanti IMC atau materialnya didorong oleh plunger atau tipe skrup ya ke dalam barel yang dipanaskan yang mengubahnya menjadi bentuk cair. Jadi nanti di sini itu ada skrupnya teman-teman yang berputar seperti itu. Nah, jadi yang padat nanti akan didorong, nah nanti menjadi bentuk cair. Kemudian material dipindahkan ke dalam rongga cetakan yang tertutup untuk didinginkan dan dibentuk sesuai keinginan. Jadi di sini nanti ada namanya apa namanya cetakan atau moldingnya. Nah, nanti setelah masuk ke dalam cetakan, kemudian nanti didinginkan dan kemudian menjadi mengeras. Nah, dan dibentuk sesuai dengan keinginan dari produk yang teman-teman harapkan. Selama tahap penahanan dan plastisasi, suhu dan tekanan itu harus dijaga tetap konstan, teman-teman, agar dia dapat memadat dengan cepat setelah rongga terisi penuh. Kemudian senyawa mengeras, kemudian pelacetakan itu nanti akan terbuka dan mengeluarkan komponen jadi menggunakan pin ejector. Nah, biaya pembuatan cetakan yang tinggi seringkali menjadi kendala bagi teknologi injection molding. Metode ini paling efektif untuk produksi massal berskala besar bagi produk-produk yang identik seperti itu. Jadi memang keuntungannya adalah waktunya singkat, kemudian tingkat akurasinya itu tinggi. Tetapi kelemahannya dari metode injection molding ini adalah biaya pembuatan cetakannya yang tinggi. Nah, sehingga untuk bisa mengurangi dari production cost, nah biasanya injection molding ini itu digunakan untuk memproduksi dalam skala massal atau skala besar. Nah, itu untuk produk-produk yang identik sehingga dapat mengurangi dari production cost-nya. Itu yang perlu menjadi pertimbangan dari teman-teman ketika akan menggunakan injection molding ini. Nah, baik, ini ada sekilas video yang teman-teman bisa coba lihat. Nah, ini adalah injection molding.
Jadi palet plastik itu akan masuk ke dalam hopper ini, teman-teman. Ini barel, pipanya. Ini adalah heat bench-nya untuk pemanasnya. Ini adalah palet plastik. Nanti akan diinjeksikan atau disuntikkan nah, ke dalam cetakan ini. Dan temperatur serta tekanan harus dijaga konstan, teman-teman. Ini proses pendinginan yang terjadi. Nah, setelah jadi, nah nanti pin ejector akan mendorong keluar seperti itu. Nah, melepaskan dari plastik ini tadi. Seperti itu prosesnya, teman-teman. Itu adalah sekilas tentang injection molding. Nah, kemudian saya akan lanjutkan terhadap compression molding. Compression molding di sini adalah teknik manufaktur tradisional yang melibatkan penekanan material termoset dan termoplastik. Jadi sama seperti injection molding, bisa digunakan untuk material termoset dan juga termoplastik. Nah, dengan menerapkan metode penekanan seperti itu, baik dalam bentuk butiran, lembaran maupun prepregs di antara dua cetakan logam yang saling sesuai menggunakan mesin press berkapasitas besar. Nah, material antara yang digunakan kalau sama tadi sebelumnya adalah IMC, yaitu injection molding compound sebutannya. Kalau sama di sini adalah SMC, BMC, ya. Jadi ada SMC, BMC, kemudian Preparks GMT. Nah, SMC itu adalah seed molding compound, PMC ada bulk molding compound, Preparks GMT itu ada glassmatte thermoplastic. Nah, di mana SMC dan BMC ini teman-teman untuk matriks thermoset biasanya, kalau GMT ini untuk matriks termoplastik seperti itu. Nah, keunggulannya apa? Nah, keunggulannya sama seperti halnya IM tadi, injection molding, waktunya itu singkat, waktu siklus singkat, laju produksinya tinggi, ideal untuk aplikasi di industri otomotif, kemudian mampu mencetak komponen berukuran besar dan kompleks dalam beragam bentuk dan ukuran, membantu mengurangi limbah material, karena di sini itu berarti akurasinya juga sangat tinggi ya, seperti halnya injection molding, sehingga tidak ada material tersisa seperti itu. Dalam proses conversion molding ini, biayanya paling rendah dibandingkan dengan IM dan juga RTM, seperti itu. Dan ini dapat menjadi pilihan dari teman-teman untuk menggunakan compression molding. Nah, jenis compression molding ini yang teman-teman perlu ketahui, itu ada dua jenis. Ada cold CM atau compression molding dan hot CM atau hot compression molding. Dimana kalau untuk cold CM itu hanya tekanan yang diterapkan karena proses pengerasan ataupun curing ya sebutannya hanya memerlukan suhu ruang saja. Seperti itu. Jadi tidak perlu adanya parameter yang perlu dikendalikan terkait dengan suhu. Kita hanya mengendalikan terkait dengan tekanan saja untuk di cold CM. Kalau untuk di hot CM ini diperlukan kombinasi antara panas dan juga tekanan. Jadi perlu adanya kontrol terhadap parameter suhu dan juga tekanan. Nah, tahapan untuk hot CM atau compression molding yang mengandalkan suhu atau temperature. Nah, di mana cetakan itu dipanaskan terlebih dahulu sebelum panas. Kemudian nantinya dialirkan ke komposit dan proses pengerasan itu akan dimulai seperti itu. Material plastik ditempatkan di antara dua cetakan yang telah dipanaskan seperti itu. Nah, ditekan satu sama lain hingga mengikuti bentuk rongga cetakan dengan akurasi dimensi yang tinggi seperti itu. Nah, sehingga kalau akurasi dimensinya tinggi, ini tuh bisa ini teman-teman, mengurangi potensi limbah material. Catatannya adalah pengendalian waktu penekanan itu sangat krusial. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah juga. Nah, jika tidak, terdapat resiko terjadinya kertakan kalau terlalu tinggi, bahkan hangus, karena kan di sini kan menggunakan suhu ya. Kemudian ditekan oleh kedua cetakan. Nah, jika terlalu tinggi, suhunya terlalu tinggi, tekanannya, maka bisa berpotensi hangus juga. Kemudian perubahan bentuk juga bisa terjadi. Seperti itu. Jadi, waktu penekanan itu sangat krusial. Jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu cepat juga. Kalau terlalu cepat, maka tidak akan membentuk produk
akhir sesuai dengan bentuk yang diharapkan oleh teman-teman. Seperti itu. Oke, kita coba lihat contoh videonya ya teman-teman. Ini ada sekilas video. Jadi ada dua bagian, yaitu adalah cetakan di bagian atas dan juga cetakan di bagian bawah teman-teman ini. Atas dan juga bawah, seperti itu. Kemudian nantinya teman-teman bisa meletakkan material yang akan dicetak di bagian tengah cetakan, di bagian mold cavity itu tadi, yang segitiga berwarna merah teman-teman. Kemudian diberikan adanya penekanan seperti itu. Nah, hingga nantinya material itu membentuk bentuk sesuai dengan cetakan yang teman-teman sediakan. Ya sudah, nanti yang bagian atas bisa dibuka, kemudian teman-teman bisa mendapatkan terkait dengan bentuk ya, bentuk dari produk yang teman-teman harapkan, menyesuaikan dengan bentuk cetakan yang teman-teman sediakan, seperti itu. Oke, saya coba lanjutkan terkait dengan extrusion, seperti itu. Nah, extrusion di sini adalah resin termoplastik itu dipanaskan dan diplastisasi melalui aksi barel extruder serta skrup yang berputar. Material tersebut kemudian diekstruksi dan didorong keluar dari ruang mesin melalui cetakan atau die untuk membentuk produk dengan berbagai penampang melintang. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini extrusion itu menggunakan bantuan namanya skrup. Seperti itu. Nah, keunggulannya adalah dia bisa memproduksi ini komposisi serat pendek dapat digunakan untuk membuat prekursor IM ataupun injection molding. Seperti itu. Nah, ada dua jenis extruder. Ada yang dia memiliki sekrup tunggal, ada yang memiliki sekrup ganda. Kalau yang memiliki skrup tunggal, itu akan menghasilkan pencampuran dan distribusi yang konsisten. Bergantung pada viskositas, viskositasnya adalah kekentalan, teman-teman, kekentalan materialnya. Kemudian kalau skru ganda ini lebih sering dipilih untuk material yang berserat pendek guna mencapai penyampuran yang lebih intensif, lebih merata. Kemudian catatannya adalah sistem skru ganda dapat diterapkan dalam bidang compounding dan penyampuran polimer serta menghasilkan kinerja mekanis yang jauh lebih baik dibandingkan dengan ekstruder skru tunggal. Seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu teman-teman pertimbangkan ketika memutuskan untuk menggunakan extrusion dalam proses pencetakan. Saya coba sajikan terkait dengan video singkatnya. Ini ya, jadi hampir sama seperti sebelumnya, yaitu sebentar, hampir sama seperti injection molding ya, teman-teman ya. Mohon maaf. Nah, hampir sama seperti injection molding, di mana material akan dimasukkan melalui hopper terlebih dahulu. Kemudian nanti di sini ada skrup. Nah, di sini skrupnya adalah kebetulan skrup tunggal. Nah, yang nantinya akan mengalirkan dari materialnya itu tadi, seperti itu, untuk nantinya masuk ke dalam ini, moldingnya.
Ini skrupnya ya teman-teman ya, skrup tunggal. Artinya ada satu skrup saja. Kalau untuk skrup ganda itu ada dua skrup seperti ini. Kemudian nantinya plastik itu akan dilelehkan dan masuk ke dalam screen pack ataupun bagian penyaringan ini teman-teman. Mengalir ya ke dalam pipe dye ataupun pipa yang lebih kecil kembali. Dan nantinya akan membentuk plastik atau produk akhir sesuai dengan cetakan yang teman-teman sediakan atau sesuai dengan bentuk cetakan dari mesin ini seperti itu. Ini gambar dari screen pack-nya. Oke, baik. Itu merupakan gambaran sekilas video singkat, gambaran terkait dengan extrusion proses. Oke, kemudian saya akan mencoba membahas terkait dengan thermoforming. Nah, ini merupakan metode unik untuk mengubah lembaran plastik termoplastik menjadi produk plastik fungsional, seperti itu. Nah, tahapan prosesnya adalah material lembaran dijepit nantinya dan dipanaskan hingga melunak. Kemudian dengan bantuan gaya eksternal, vakum atau tekanan udara, lembaran yang telah melunak tersebut ditekan mengikuti bentuk cetakan. Setelah melalui proses pendinginan, dan pembentukan produk pun selesai dibuat. Jadi ini itu memang ditujukan untuk plastik termoplastik. Kenapa? Karena plastik termoplastik ini itu bisa dilelehkan kembali dan bisa dikembalikan ke bentuk semula seperti itu melalui proses pemanasan, pendinginan seperti itu ya teman-teman. Nah, umumnya itu adalah digunakan untuk membuat kemasan makanan seperti itu. Seperti halnya untuk wadah, bagi, cangkir, dan toples yang dibuat dengan metode thermoforming ini. Seperti itu. Jadi materialnya intinya dijepit dan dipanaskan hingga melunak. Kemudian nanti dengan bantuan vakum, nah itu akan menyesuaikan bentuk cetakannya. Kemudian nanti didinginkan. Setelah didinginkan akan terbentuk produk yang teman-teman harapkan sesuai dengan cetakan yang tersedia seperti itu. Ini adalah video yang bisa teman-teman coba lihat dan perhatikan. Ada moving zone infrared heaters. Ada in-mold capability ini untuk memotong cetakan ya hasil produk dari cetakan yang sudah dibuat. Nah, ini adalah tahapannya teman-teman. Jadi material dijepit di antara dua cetakan, kemudian dipanaskan dan ditekan dengan menggunakan tekanan udara ataupun vakum membentuk cetakan yang disediakan. Setelah itu nanti akan melalui namanya proses pemotongan dari hasil cetakan yang sudah diperoleh. Itu. Ini ya disesuaikan dengan bentuk cetakannya.
Kemudian nanti akan ditumbuk ya dengan hasil produk lainnya menjadi satu kesatuan. Ini biasanya bisa teman-teman temukan misalnya ketika em, wadah untuk nasi kotak seperti itu teman-teman. Makanya kan saat teman-teman membeli isian ya wadah isi kotak isi 5 seperti itu biasanya lengket seperti itu karena tertumpuk gitu produk yang dihasilkan. Oke, kemudian yang terakhir, yang selanjutnya adalah calendaring. Nanti yang terakhir ada namanya RPM, teman-teman. Nah, untuk calendaring, prosesnya adalah sebagai berikut. Pada intinya adalah nanti akan melalui tahapan rolling ya, dari beberapa roller. Nah, hingga nanti diperoleh lapisan tipis dari polimer itu sendiri. Nah, ini contoh penerapan pada PVC, Cooling Tower Filler Production Line. Nah, itu adalah cooling rollernya seperti itu. Jadi material yang masuk nanti akan di rolling ya melalui beberapa rolling, tahapan rolling yang ada. Ini merupakan edge cutting ataupun nanti material yang lebih seperti itu akan dipotong seperti itu. Ini adalah whole of-nya ya. Hasil pemotongan akan di rolling seperti itu. Nah, kemudian hingga membentuk gulungan ya, gulungan yang saat ini tadi. Nah, ini adalah calibration mesinnya. Jadi pada intinya adalah study rolling materialnya itu akan menjadi pipih teman-teman. Seperti itu, tipis ya. Nah, kemudian ada cetakannya atau moldingnya. Nah, ini akan dibentuk sesuai dengan cetakan mesinnya seperti itu. Ini contoh dari PVC cooling towernya. Itu contoh terkait dengan calendaring. Jadi pada intinya adalah melalui beberapa tahapan rolling ya untuk memipihkan materialnya hingga pada akhirnya nanti ada proses pencetakan disesuaikan dengan bentuk cetakan ataupun molding yang disediakan. Yang terakhir ada RTM atau resin transfer molding seperti itu. Ini teman-teman bisa coba lihat. Mohon maaf. Oke. Jadi yang pertama itu adalah preparationnya terlebih dahulu, kemudian polimernya diletakkan, kemudian ada resin injection. Resin ini adalah sebagai pelekat ya, untuk memperkuat dari polimer yang tadi sudah diinputkan. Kemudian curing itu adalah tahapan pendinginan. Nah, kemudian di molding, kita melepas atau mengambil dari output produk yang sudah di curing atau didinginkan tadi. Kurang lebih seperti itu untuk RTM atau resin transfer molding. Jadi resin ini pada intinya adalah sama halnya merupakan matriks polimer yang dia digunakan untuk mengikat, habis itu untuk memperkuat dari polimer yang disediakan seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam kepada teman-teman semua.